Fungsi linier adalah suatu bentuk hubungan matematis, yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara suatu variabel dengan variabel lainnya dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1, sehingga membentuk garis lurus dengan kemiringan tertentu atau gradien. Persamaan atau fungsi linear sering digunakan untuk memecahkan masalah pengoptimalan, memaksimalkan atau meminimalkan suatu tujuan. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu banyak masalah yang berkaitan dengan perhitungan, seperti dalam berdagang. Pedagang pasti ingin mendapat keuntungan atau laba yang besar, maka program linear dapat digunakan untuk menghitung maksimum laba yang bisa diperoleh seorang pedagang. Metode penyelesaian fungsi linear umumnya dilakukan dengan cara substitusi, eliminasi, grafik dan campuran. Metode substitusi merupakan cara menyelesaikan persamaan linear, dengan memasukkan salah satu persamaan ke dalam persamaan yang lain. Metode eliminasi merupakan suatu cara menyelesaikan persamaan linear, dengan cara menghilangkan salah satu variabel dari variabel yang ada. Dalam paparan berikut, hanya dalam bentuk pemecahan fungsi linear dengan substitusi, eliminasi dan campuran keduanya. Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja, yang ditetapkan dengan tujuan untuk dipelajari sehingga didapatkan informasi mengenai hal tersebut, dan dapat ditarik sebuah kesimpulan. Seperti juga seorang pedagang, petani atau pelaku usaha bidang pertanian pasti ingin mendapat keuntungan, atau laba yang besar, produktivitas yang tinggi, serta selisih nilai output yang optimal. Berikut contoh penggunaan fungsi linear dalam kehidupan sehari-hari pada petani, atau pelaku usaha pertanian. Oke teman-teman semua, kita akan coba mengaplikasikan fungsi linear secara kontekstual ya, atau penggunaan fungsi linear dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal ini di pertanian. Misalnya contohnya seperti ini ya, jadi ada si petani ini yang namanya Panito membutuhkan sekitar 50 karung pupuk, di mana pupuk tersebut jenisnya adalah urea, SP, dan KCl. Misalnya harga per karung urea adalah 80.000, SP 100.000, dan KCl 150.000. Jadi untuk ketiga jenis pupuk itu, si petani tersebut membutuhkan 50 karung pupuk. Kemudian diketahui aplikasi pupuk urea 2 kali dari SP. Oke. Kemudian dana yang disiapkan sekitar 5 juta rupiah. Jadi berapa karung untuk tiap jenis pupuk ini yang bisa dibeli dengan dengan dana sekian. Oke. Jadi kita misalkan X itu adalah urea, Y SP, dan Z itu KCl. Kemudian dari sini kita dapat dua fungsi ya, dua persamaan. X plus Y plus Z itu 50. Yang diperoleh dari ini ya, urea, SP, dan KCl 50 karung. Itu kita anggap persamaan 1. Kemudian X adalah 2 kalinya Y. X ini adalah urea, 2 kali Y. Y itu adalah SP ya, jadi 2 kali penggunaan SP. Ini anggap persamaan kedua. Oke, kemudian ini 8000X ditambah 100.000 Y tambah 150Z adalah 5 juta. Ini kita asumsikan sebagai persamaan ketiga. Jadi X itu kan adalah urea, artinya 80.000 X itu jadi harga ureanya 80.000 rupiah. Begitu seterusnya. Oke, jadi dari sini kita bisa mengasumsikan ada di
peroleh 3 persamaan. Selanjutnya kita tinggal substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Ya, persamaan 2 itu tadi X sama dengan 2Y dan X plus Y plus Z sama dengan 50. Jika disubstitusikan, artinya X ini dirubah menjadi 2Y plus Y plus Z, 3Y plus Z, 50. Maka diperoleh persamaan yang keempat. Kemudian substitusikan persamaan kedua tadi yang ini ya 2Y ke persamaan 3. X sama dengan 2Y dapat X. Ini kita diperkecil, disederhanakan ya. Jadi diperoleh 8 plus 8X plus 10Y plus 15Z menjadi 500. Jadi jika disubstitusikan artinya 8 kali 2Y plus 10Y plus 16Z dengan 500. Maka diperoleh hasil akhirnya 26Y plus 15Z sama dengan 500. Maka diperoleh persamaan yang kelima. Selanjutnya persamaan 4 dan 5 itu kita eliminasikan. Ya, diperoleh seperti ini ya persamaan yang barusan tadi. Kemudian ini tinggal disamakan salah satu variabelnya. Jadi ini kalau 15 tinggal dikali 15 dikali 1. Hasilnya diperoleh seperti ini. Jika dikurangi ya dieliminasikan kan, dapat 19Y sama dengan 250. Artinya Y 250 dibagi 19 diperoleh Y adalah 13,16. Kemudian tadi ya, jika X sama dengan 2Y, maka X sama dengan 2 dikali 13,16 ini. Diperoleh X adalah 26,32. Nah, sekarang kita tinggal mencari Z-nya. Karena X plus Y plus Z udah 50, maka ini tambah ini ya, plus Z dan 50, maka Z diperoleh 10,52. Maka dengan budget 5 juta itu bisa variabel-variabel ini sudah diketahui, tinggal dimasukkan lagi ke variabel ke persamaan ke 1 ya, atau ketiga, ini keliru 3, 8000X plus 80.000X plus 100.000Y plus 150Z adalah 5 juta. Kemudian ini kita bulatkan saja ya, karena pembelian karung itu kan tidak ada komanya, jadi di bawah 5 dibulatkan minimal ya, dibulatkan minimal menjadi 26, kemudian ini 13, ini 10 misalnya seperti itu. Maka diperoleh seperti ini, 80.000 kali 26 ditambah 100.000 kali 13 tambah 150.000 kali 10, 5 juta. Hasilnya adalah 120.000 atau terdapat dana 120.000. Jadi ini sudah menjawab pertanyaan pertama ya. Jadi dengan budget 5 juta itu bisa diperoleh 13,16 atau 13 karung SP. Kemudian X itu tadi adalah urea, artinya ya atau si petani bisa membeli 26
karung urea, kemudian Z atau KCl, si petani bisa membeli 10,52. Itu. Kemudian X, Y, Z itu variabel tadi itu dimasukkan ke persamaan 3 ya, diperoleh menjadi seperti ini. 80.000 kali 26, 100.000 kali 13, 150.000 kali 10 sama dengan 5 juta. Kemudian diperoleh 120.000. Jadi dengan pembelian 13 karung SP, pembelian 26 karung urea dan 10 karung KCl, diperoleh sisa 120.000. Oke. Kemudian ini adalah contoh soal kedua. Jadi ada kebun mente yang mendapat pesanan sekitar 10 kilo dari seorang turis, diberi waktu 5 hari. Kemudian terdapat 3 tenaga kerja, yaitu A, B, dan C. A dan B ya bisa menyelesaikan pesanan turis tersebut 7 hari. Kemudian C dan A 6 hari, B dan C 8 hari. Kemudian pertanyaannya adalah berapa lama waktu kerja A, B, dan C jika untuk memenuhi permintaan atau pesanan 10 kilo itu. Ya, jadi pertanyaannya adalah produktivitas kerja tenaga kerjanya untuk memenuhi pesanan 10 kilo jika harian ya. Jika bekerjanya individu. Kemudian untuk memenuhi pesanan tersebut yang 10 kilo itu dalam deadline 5 hari, diperlukan tenaga kerja baru. Kemudian pertanyaan ketiganya adalah jika dilakukan bersama-sama A, B, dan C, bisakah pesanannya itu dipenuhi? Oke, kita asumsikan dulu. Misalkan waktu yang dibutuhkan A adalah X, B adalah Y, dan C adalah Z. Nah, kemudian waktu yang diperlukan A, B, dan C adalah untuk A 1/X, untuk Y 1/Y, dan Z 1/Z. Ya, jadi untuk memenuhi satu pesanan itu, diasumsikan untuk si A adalah 1/X. Kemudian untuk si Y adalah 1/Y. Oke, kemudian ini kita misalkan lagi 1/X adalah P, 1/Y adalah Q, dan 1/Z adalah R. Kemudian jika A dan B membutuhkan waktu 7 hari, maka kita asumsikan 7 kali 1/X ditambah 7 kali 1/Y adalah 1 ya. Jadi A dan B untuk memenuhi satu pesanan dibuat persamaan seperti ini, 7 kali 1/X plus 7 kali 1/Y. Kemudian jika A dan C yang membutuhkan waktu 6 hari adalah persamaannya 6 kali 1/X tambah 6 kali 1/Z sama dengan 1 ya, ini Z, si C ini.
Kemudian jika B dan C artinya 8 kali 1 per Y jika B dan C 8 kali 1 per Y tambah 8 kali 1 per Z dengan 1. Kemudian kita teruskan dengan metode eliminasi. Ini 7P plus 7Q adalah 1 sama dengan 1. 6P plus 6R 1. Kemudian jika dieliminasikan seperti ini ya. Jadi ini kali 6, ini bawahnya kali 7. P dan Q ini kan ini ya, si 1 per X itu, ini 1 per Y, ini 1 per X, ini 1 per Z. Jadi yang 7 hari A sama B, ini A dengan C ya, tenaga kerja A dengan C, ini tenaga kerja A dengan tenaga kerja B. Kemudian dengan eliminasi untuk menghilangkan salah satu variabelnya, sekarang kita yang akan kita hilangkan adalah P-nya, si A-nya ya. Diperoleh seperti ini, 42Q dikurangi 42R sama dengan min 1. Jadi ini kan hilang. Jadi 42Q dikurangi 42R sama dengan min 1. Kemudian selanjutnya dieliminasikan 8 harinya si B dengan C. Kita eliminasikan ke persamaan yang berikutnya yang setelah eliminasi A dan B, diperoleh hasil seperti ini. Hasil akhirnya adalah 672 R dengan 50 ya. Ini jadi ini kan hilang, ini dikurangi ini dengan 40 R. Ini kan kalau dikurangi ini kan jadi plus ya, jadi 336 plus 336 jadi 672 R. Maka R adalah 50 per 6072, 672. Kemudian substitusikan R ini ke 8Q plus 8R dengan 1. Sebenarnya bisa saja nanti disubstitusikan ke ini ya, tapi kita coba yang dekat dulu ya sini. Diperoleh 8Q plus 8R sama dengan 1. Ini R-nya sudah diketahui. 8Q 8Q plus 8 kali 50 per 672 sama dengan 1. Maka diperoleh hasilnya adalah ini 400 per 672. Maka 8Q adalah ini ya, 1 dikurangi 400 per 672. Ini kita si 1 ini dipecah, dibuat pecahan 672 per 672, diperoleh 272 per 672. Maka diperoleh Q 34 per 672. Sudah diketahui Q dan R adalah seperti ini. Sekarang substitusikan Q tadi ke persamaan
masa waktu, persamaan waktu yang dibutuhkan A dengan B. Ya, seperti ini, 7P plus 7Q 91, 7P plus 7 kali 34 per 672 91. Akan diperoleh hasilnya seperti ini, sama dengan penyelesaian di atas. 672 per 672 dikurangi 238 per 672, maka 7P adalah 434 per 672, maka P adalah 62 per 672. Oke, jadi sudah diketahui variabel P, Q, dan R-nya. Kembali ke persamaan tadi ya, yang P itu adalah 1 per X, kemudian Q adalah 1 per Y, dan Z adalah 1 per Z. Jika disubstitusikan P-nya adalah 62 per 672, maka X adalah tinggal dibalik ke sini, maka X sama dengan 672 per 62. Paham ya pembalikan ini ya, bisa diikat jadi 62 per 672 sama dengan 1 per X gitu ya. Tinggal dibalikan X nya ini di atas 672 nya, terus 62 nya jadi sebagai pembilangnya, maka diperoleh X adalah 10,84. Kemudian cara yang tadi, Q adalah 1 per Y, dan Q adalah tadi 34 per 672, maka Y adalah 672 per 34. Kemudian diperoleh Y sama dengan 1976. Kemudian untuk R-nya dengan cara yang sama diperoleh Z adalah 13,44. Jadi artinya waktu kerja individualnya si A, B, dan C itu adalah ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Maka jika dilakukan secara individu atau sendiri-sendiri, pesanan tersebut akan selesaikan. Jika si A adalah, kalau untuk si A 10,84 hari atau 11 hari, B itu sekitar 20 hari, dan C adalah sekitar 14 hari. Jika dilakukan bersama-sama, waktu yang diperlukan untuk memenuhi pemesanan tersebut adalah, maka kita bisa membuat persamaan baru. Jadi untuk satu itu ada variabel dari pesanannya 1 per 62 per 672 plus 34 per 672 per 50 ditambah 50 per 672, maka diperoleh 672 per 1. Nah, ini adalah waktu yang dibutuhkan itu ya, si A, B, dan C itu. Jadi untuk memenuhi satu pesanan tadi, maka jika dilakukan bersama-sama akan membutuhkan waktu sekitar 46 hari. Jadi artinya tidak perlu tambahan tenaga kerja. Jadi 3 pertanyaan tadi, waktu kerja individualnya sudah diperoleh 11 hari, 20, dan 14 hari untuk masing-masing tenaga kerja. Kemudian pesanannya itu bisa diselesaikan 4,6 hari atau hampir 5 hari jika dilakukan bertiga.
Jadi tidak perlu tambahan tenaga kerja yang artinya akan menghemat pengeluaran. Paham ya? Ini adalah waktu yang diperlukan yang sudah disubstitusikan dari persamaan sebelumnya tadi. Ya, 1/X itu kan A, 1/Y plus 1/Z. 1/X sudah diperoleh dari eliminasi dari P, Q, dan R itu tadi. Oke. Mudah-mudahan bisa paham. Kemudian ini ada contoh soal lagi. Kita coba kerjakan setelah video ini saja dulu ya. Mudah-mudahan dari dua contoh sebelumnya bisa dipahami. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya tentang pengaplikasian persamaan linear atau fungsi linear dalam kehidupan petani, pekebun, atau UMKM yang bergerak di bidang pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.